Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana, NPM 1811010174 dari kelas I semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membuat video praktikum pembelajaran akidah akhlak yang berjudul Meneladani Sifat Terpuji Abdurrahman bin Auf. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bu. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Nanda, dipersilakan. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Hadir Bu. hadir ya. Neika Hadir Bu. hadir ya. Nanda Hadir Bu. hadir. Email Hadir Bu. Manda Hadir Bu. hadir ya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, pada pagi ini kita akan membahas tentang meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Materinya yaitu meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya ada yang tahu tidak sifat terpuji itu apa? Iya, silakan. Sifat terpuji adalah akhlak terpuji yang baik cerita Allah. Ya, benar sekali. Selanjutnya yang tahu? Ya. Ya, benar. Lagi kan yang tahu lagi tidak? Ya, benar sekali ya apa yang telah dikatakan teman-teman barusan. Baik, Ibu sedikit menjelaskan tentang biografi Abdurrahman bin Auf ya, sebelum kita membahas tentang sifat terpujinya. Nah, jadi perlu kalian ketahui, Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Ketika sinar memancar, dia telah berusia 30 tahun. Ia lebih muda 10 tahun dari Rasulullah SAW dan lebih tua 3 tahun dari Umar bin Khattab. Ayahnya adalah Auf bin Abdu bin Al-Haris Az-Zuhri yang terkemuka di Bani Zuhrah. Ibunya adalah Asisifah binti Auf Az-Zuhrah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdul Ammar, karena dulu sebelum Islam, orang Quraisy terbiasa untuk memberi nama anak-anak mereka dengan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Sam, dan Abdul Amru. Selain itu, memuliakan Abdurrahman bin Auf ini dengan nikmatnya dan memberinya keutamaan dengan mengilhamkan kepada Rasulullah SAW untuk mengganti nama-nama yang jelek atau nama-nama yang membawa makna penghambatan selain Allah. Ia pun menghapus nama jahiliyah tersebut dari ingatan yang baru. Kemudian menghiasi dirinya dengan salah satu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Rasulullah pun memberi nama yang baru, yaitu Abdurrahman. Di samping itu, kemudian agar garis keturunan Allah yang dianugerahkan kepada Abdurrahman ini, ia juga dikaruniai dengan ciri fisik yang menonjol. Ciri fisik yaitu diberikan nilai tambah kepada keberhasilan jiwanya dan memperlihatkan apa yang ada pada hatinya. Nah, selain itu Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf ini amat giat sekali untuk memperjuangkan dakwah dan menjadi teladan yang cemerlang. Hal ini yang membuat Nabi memasukkannya dalam 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Nah, perlu kalian ketahui ya, di sini Umar bin Khattab mengangkat Abdurrahman bin Auf ini, dia mengangkat sebagai anggota kelompok musyawarah yang beranggotaan 6 orang. Iya, perlu kalian ketahui ya, yang berjumlah 6 orang. Nah, 6 orang ini sebagai calon khalifah yang dipilih menjadi penggantinya. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, perlu kalian ingat, ia juga tergolong 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk surga. Nah, bahkan suatu saat ketika Rasulullah SAW ini berdialog kaum muslimin untuk berinfak ke jalan Allah, Abdurrahman bin Auf ini menyumbang separuh hartanya dari senilai 2.000 dinar saat beliau belum kaya, dan hartanya itu masih senilai 4.000 dinar. Jadi beliau ini menyumbangkan hartanya itu setengah ya, separuh dari hartanya, dari yang 4.000 dia sumbangkan 2.000 dinar. Nah, atas sedekah beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Nah, baik, selanjutnya sifat meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Nah, ada beberapa sifat terpuji Abdurrahman bin Auf ini, ada yang tahu tidak? Belum ya, baik, ibu akan dijelaskan ya. Jadi yang pertama ini, Abdurrahman bin Auf ini bekerja keras, tidak mau putus asa. Nah, maksudnya di sini itu apa sih? Nah, pada saat Abdurrahman bin Auf ini berhijrah ke Madinah, katanya itu dirampas oleh kaum Quraisy, penguasa Mekah. Akan tetapi ia dan Suhaib Ar-Rumi kehilangan seluruh harta kekayaannya. Nah, namun Abdurrahman bin Auf ini memang pembisnis yang handal dengan modal secukupnya. Nah, ia berjalan mengembangkan bisnisnya dengan berjualan keju dan minyak samin. Nah, dari hal tersebut ia bangkit kembali dan menjadi sahabat yang kaya. Nah, selanjutnya sifat terpuji yang kedua ini yaitu dermawan. Nah, dermawan di sini apa sih yang dimaksud? Nah, di sini nih Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000. Seharga 40.000 dinar. Nah, kemudian membagikan uang tersebut kepada fakir miskin,
Bani Zuhira, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahul mukminin, serta atau para istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ini, yang ketiga ini Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal sebagai seseorang yang dermawan dalam usahanya. Nah, maksudnya di sini apa? Usahanya tidak hanya ditunjukkan barang yang halal dan menjauhkan diri dari barang yang haram. Bukan hanya yang haram, ia juga menjauhkan dari yang subhat. Perlu kalian ingat ya, menjauhkan dari yang haram dan subhat. Sekalipun keuntungan hasil usaha bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan ditunaikan hak Allah, sanak keluarga, dan untuk perjuangan di jalan Allah seperti sedekah. Nah, selain itu, sedekah juga telah menyuburkan harta Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai berkat sedekah tersebut, ada suatu penduduk Madinah yang berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Nah, dari hartanya 1/3 untuk membayar hutang mereka, dan 1/3-nya hartanya dibagi, sedangkan yang lainnya dibagikan kepada mereka. Nah, yang keempat ini, sifat terpujinya yaitu juhud terhadap jabatan-jabatan dan pangkat. Bukan hanya itu ya. Yang kelima, sifat terpuji dari Abdurrahman bin Auf ini yaitu tolong menolong. Ia juga memberikan hadiah kepada ummul mukminin atau janda-janda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keenam ini keteladanan dalam menjalankan Islam. Nah, keteladanan dalam menjalankan Islamnya Abdurrahman bin Auf ini seperti apa sih? Di sini ada yang tahu tidak? Jadi, Abdurrahman bin Auf ini pernah terlibat dalam perang Badar karena Rasulullah SAW, dan juga terlibat dalam perang Uhud, bahkan termasuk bertahan di sisi Rasulullah SAW. Ini merupakan sifat terpuji dari Abdurrahman bin Auf yang pertama. Sedangkan sifat terpuji Abdurrahman yang kedua yaitu ikut dalam hijrah. Maksudnya itu di sini ikut dalam hijrah yang seperti apa sih? Pada belum tahu ya? Baik, Ibu jelaskan ya. Ikut dalam hijrah di sini, Abdurrahman bin Auf hijrah ke Abbasiyah dalam rangka menjalankan roda dakwah Rasulullah SAW. Nah, Abdurrahman bin Auf juga ikut hijrah ke Madinah dan membawa seluruh kekayaannya. Abdurrahman bin Auf ikut dalam proses Uhud dan Badar, dalam perang Uhud dan Badar. Nah, yang berbunyi semoga Allah memberikan harta yang kau tinggal untuk keluargamu, dan doanya pun terkabulkan. Berkat ia sering sedekah, hartanya bukan hanya berkurang, bahkan hartanya itu makin menambah ke depannya. Jadi begitulah sifat teladan atau sifat terpuji dari Abdurrahman bin Auf. Baik ya anak-anak, itulah teladan sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, apakah sudah paham? Tidak, Bu. Baik, jika kalian sudah paham dan tidak ingin bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Nah, dari penjelasan ibu ini, coba sih apa yang kalian tangkap
sifat teladan atau sifat terpuji apa yang ditanamkan oleh Abdurrahman bin Auf? Ibu membagi kalian menjadi dua kelompok, ini tim A dan tim B. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mendiskusikannya. Baik, ibu mulai dari sekarang ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Baik ya, berhubung waktu sudah menunjukkan 3 menit. Sekarang ibu tanya untuk tim A, apa aja sih sifat terpuji dari Abdurrahman bin Auf yang kalian tangkap dari diskusi kalian? Dermawan. Abdurrahman bin Auf selalu bersedekah hartanya di jalan Allah. Ya, benar sekali. Selain itu, Beristihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf selalu perang melawan kaum kafir. ya benar. Selanjutnya untuk tim B, ibu persilakan perwakilannya untuk membacakan dari diskusi. Telah membesarkan budak yang jumlahnya mencapai 1000 budak. Ya, benar sekali ya. Jadi itulah teladan sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah ya, kalian akhirnya paham. Baik, ada yang tahu tidak hikmah atau kesimpulan dari meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf ini apa? Kalian ada yang tahu? Tidak. Baik ya, akan ibu jelaskan. Jadi ya, hikmah dari meneladani sifat terpuji Abdurrahman bin Auf yaitu hikmahnya, sekaya apapun kita hidup di dunia ini, ketika ajal menjemput, kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, dan perbanyaklah kita dalam berbuat baik dan bersedekah seperti Abdurrahman bin Auf. Selain itu, dengan mempelajari sifat terpuji Abdurrahman bin Auf ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dalam berbuat kebaikan di dalam hidup kita. Baik, ibu tanya sekali lagi, apakah di sini ada yang belum paham? Sudah ya? Baik, jadi itulah ya teladan sifat terpuji Abdurrahman bin Auf. Nah, dari sini apakah ibu tanya lagi ya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, apakah kalian sudah paham semua dari penjelasan yang ibu sampaikan? Tidak, Bu. Baik ya, jika sudah paham, ibu akan memberi kalian PR, tugas di rumah ya. Untuk PR, kalian membuat peta konsep tentang sifat terpuji dari Abdurrahman bin Auf dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Ibu akhiri sampai di sini. Apabila ibu ada salah kata atau perbuatan baik yang disengaja atau tidak, ibu memohon maaf, dan kepada Allah ibu memohon ampun. Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan. Baik ya, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam